Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Naluri militer saya benar bukan? Kawan Syam, perhitungan kita tidak lengkap. Memang belum bisa dikatakan gagal gerakan kita. Dan saya tetap yakin secara apapun gerakan kita pasti menang. Aksi kita harus menang. Di sisi lain, pimpinan tokoh G30S mulai menyadari kegagalan gerakan mereka. Sebagian dari mereka ragu untuk melanjutkan gerakan, sementara sebagian yang lain tetap optimis akan keberhasilan gerakan. Setelah berdiskusi, para pimpinan tokoh G30S kemudian pergi meninggalkan Halim Perdanakusuma dan memutuskan untuk berpencar. Saya telah memberi perintah kepada Kolonel Sarwo Edi supaya menunda rencana penyerbuan ke RRI dan Telkom sampai ada perintah lebih lanjut. Saya khawatir kalau operasi dilakukan siang hari akan membawa banyak korban. Sementara itu, Maijen Soeharto kembali mengadakan rapat staf kedua yang menghasilkan perintah untuk menguasai kembali wilayah Halim Perdanakusuma dari tangan PKI. Di sisi lain, beberapa pejabat penting dipanggil oleh Presiden Soekarno untuk mengadakan rapat. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Soekarno lalu memutuskan untuk sementara merangkap jabatan pimpinan Angkatan Darat dan menunjuk Maijen Pranoto untuk menjalankan tugas sehari-hari. RRI yang kala itu masih dikuasai oleh gerakan 30S kemudian kembali mengumumkan mengenai rencana pembentukan Dewan Revolusi. Dewan Revolusi Indonesia yang terdiri dari orang-orang sipil yang mendukung gerakan 30S. Komandan dan wakil-wakil komandan gerakan 30 September. 3. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Bingkora dengan sendirinya berstatus dimisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru, dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan. Tak berselang lama, usai pengumuman itu berkumandang, Kolonel Wicanarko datang menghadap Maijen Soeharto untuk melaporkan bahwa Presiden sedang berada di Halim dalam keadaan sehat dan aman. Maijen Soeharto lalu meminta Kolonel Wicanarko untuk mengupayakan agar Presiden Soekarno segera meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Hal itu pun langsung disampaikan pada Presiden Soekarno dengan alasan karena wilayah Halim sedang tidak aman. Presiden Soekarno pun mengerti akan situasi yang terjadi sehingga beliau akhirnya mau meninggalkan wilayah Halim. Di sisi lain, propaganda demi propaganda terus dilancarkan oleh petinggi gerakan 30S melalui RRI yang saat itu masih dikuasai mereka. Maijen Soeharto kemudian meminta Kolonel Sarwo Edi agar bergerak cepat menguasai RRI sebelum pukul 7 malam. Operasi pun dimulai.
Setelah berhasil menguasai kembali RRI, Maijen Soeharto kemudian mengumumkan klarifikasi mengenai bantahan akan adanya isu demand jenderal dan menuduh gerakan 30S adalah sebuah tindakan kontra-revolusioner. Malam itu, Jenderal Nasution dengan kondisi kaki yang pincang datang ke Kostrad setelah sebelumnya ia bersembunyi seharian. Pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 2 Oktober 1965, dilaksanakanlah operasi penyerangan wilayah Halim dari tangan gerakan 30S. Kita tidak sendirian di Jakarta. Merpati Garuda di sini. Merpati Garuda di sini. Merpati Garuda di sini. Merpati ganti. Merpati di sini. Merpati di sini. Silakan bongkar ganti. Untuk sementara jangan mengadakan perlawanan. Usahakan untuk bertahan. Ganti. Perintah sudah diterima. Ganti. Karena besarnya jumlah pasukan TNI yang datang membuat pasukan gerakan 30 September kewalahan dan pada akhirnya mereka menyerah. Sementara itu, Presiden Soekarno kembali mengumpulkan petinggi-petinggi TNI termasuk Maijen Soeharto untuk mengadakan rapat. Dalam rapat kali ini, Presiden Soekarno kembali menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi kemarin itu biasa terjadi dalam revolusi sehingga Angkatan Darat tak perlu mencurigai angkatan lain karena Angkatan Udara dan Angkatan Darat dinyatakan tidak terlibat dalam peristiwa kemarin. Informasi itu didapatkan langsung dari Omar Dhani. Mendengar pernyataan itu, Soeharto membantah karena menurutnya kenyataan yang terjadi di lapangan tidak demikian. Bantahannya itu diperkuat dengan bukti sepucuk senjata laras panjang yang pasukannya temukan di TKP. Senjata itu tak lain adalah milik Angkatan Udara. Karenanya jelas bahwa Angkatan Udara terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September. Namun, petinggi Angkatan Udara menyangkal hal itu dan mengira senjata di gudang mereka telah dicuri. Presiden Soekarno kembali menyampaikan bahwa tampuk kepemimpinan Angkatan Darat saat itu telah diambil alih oleh dirinya sendiri. Maijen Soeharto kemudian melaporkan bahwa atas inisiatifnya sendiri, ia telah mengambil alih terlebih dahulu komando pasukan Angkatan Darat. Karena memang sudah menjadi kebiasaan di Kostrad bahwa jika Jenderal Yani berhalangan, maka Maijen Soeharto lah yang kerap kali menggantikan beliau.
Mendengar itu, Maijen Soeharto kemudian ditunjuk langsung oleh Presiden untuk mengambil alih komando pasukan Angkatan Darat dan bertanggung jawab terhadap pemulihan keamanan. Sementara itu, wilayah Halim akhirnya berhasil dikuasai oleh TNI. Maijen Soeharto lalu memerintahkan pasukannya untuk melakukan operasi pencarian 7 jenderal yang menjadi korban gerakan 30 September. Pada tanggal 3 Oktober 1965, dimulailah operasi pencarian di sekitar wilayah Halim. Tak jauh dari wilayah Halim terdapat daerah Lubang Buaya yang juga disusuri oleh TNI. Mereka menemukan kejanggalan di wilayah tersebut. Polisi Sukitman yang merupakan saksi mata kemudian diajak ke Lubang Buaya untuk menunjukkan di mana mayat para korban disembunyikan. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Sukitman inilah akhirnya terbongkar rahasia terbesar yang disembunyikan oleh orang-orang PKI. Sukitman menunjuk sebuah pohon pisang yang diyakini merupakan tempat mayat para jenderal disembunyikan. Pohon pisang itu pun lalu dicabut dan nampak tanah yang belum lama ditimbun. TNI kemudian bergerak cepat melakukan penggalian sampai malam hari. Setelah beberapa meter melakukan penggalian, aroma busuk mulai tercium. Maka semakin yakinlah mereka bahwa di bawah sana ada mayat yang sedang mereka cari-cari. Namun karena hari sudah semakin gelap, proses evakuasi mereka hentikan untuk sementara waktu dan akan dilanjutkan besok. Pada tanggal 4 Oktober 1965, Maijen Soeharto turun tangan memimpin proses evakuasi ke-7 jenderal korban kebiadaban gerakan 30 September. Setelah beberapa jam melakukan penggalian, akhirnya satu persatu mayat para jenderal berhasil dievakuasi. Setelah semua korban berhasil dievakuasi pada tanggal 5 Oktober 1965, tepatnya pada Hari Angkatan Bersenjata Nasional, diadakanlah prosesi pemakaman yang dilakukan secara militer dan disaksikan oleh berbagai elemen masyarakat.